Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Kamila Sofianti. Saya dari jurusan Kimia di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang judul Integritas Islam dan Sains. Pengertian. Integrasi merupakan gabungan bagian-bagian yang terpisah dalam satu kesatuan. Sedangkan pengertian dari sains dan agama merupakan satu keilmuan yang utuh dan saling berkaitan. Pengetahuan tidak akan lepas dari ilmu Al-Quran dan hadis yang tidak ada keraguan di dalamnya. Sedangkan integritas Islam dan sains adalah mengemban misi yang luar biasa dalam membekali pembelajar memperoleh suatu ilmuwan yang utuh antara pengetahuan intelektual dan pengetahuan religiusitas dalam mengembangkan kepribadian yang islami. Kita kembali ke yang awal, bahwa ada sebagian ilmuwan yang mengatakan bahwa sains dan agama berdiri pada posisinya masing-masing. Karena bidang ilmu pengetahuan mengandalkan data yang didukung secara empiris untuk memastikan kebenaran ilmu tersebut. Sedangkan agama siap menerima yang abstrak dan tidak pasti hanya didasarkan pada variabel berwujud dari kepercayaan. Sehingga agama dan sains harus hidup berdampingan atau independen satu dengan yang lain. Karena antara keduanya memiliki kesamaan dalam misi keilmuannya. Dan di sini suatu keilmuan yang utuh antara pengetahuan intelektual dan pengetahuan religiusitas. Apa sih pengetahuan intelektual? Pengetahuan intelektual adalah pengetahuan yang mampu memecahkan masalah dan bisa memahami sebuah gagasan. Sedangkan pengetahuan religiusitas adalah pengetahuan yang mampu menjelaskan atau menerangkan pengetahuan-pengetahuan ajaran agama yang sesuai. Sampai sini paham? Kita lanjutkan. Pentingnya integritas Islam dan sains. Dikotomi ilmu agama dan sains pada dasarnya bukan merupakan hal yang baru dalam Islam. Karena agama Islam bukan hanya berbicara tentang hal-hal gaib, tetapi juga melainkan tentang ilmu ilmiah. Bagi orang sains barat mengatakan bahwa agama Islam tidak bersifat ilmiah dikarenakan objeknya tidak bersifat empiris, sehingga timbullah problem dikotomi. Apa sih dikotomi? Dikotomi adalah pembagian dua kelompok yang saling bertentangan, sehingga timbulnya problem dikotomi, yaitu yang pertama, dikotomi yang sangat ketat dalam sistem pendidikan. Yang kedua, kesenjangan sumber ilmu antara ilmu agama dan ilmu umum. Yang ketiga, pembatasan objek-objek ilmu. Sekarang pengintegrasian Islam dan sains dalam pembelajaran. Integrasi ilmu merupakan satu dari usaha-usaha yang dapat dilakukan dalam mewujudkan integrasi Islam dan sains di pendidikan, terutama dalam pendidikan Islam dengan melakukan langkah-langkah sebagai berikut, yaitu menjadikan kitab suci Al-Quran sebagai basis pengintegrasian ilmu, terus memperluas materi kajian Islam dan menghindari dikotomi ilmu yang bersifat universal, menumbuhkan pribadi yang berkarakter ulil albab, menelusuri ayat-ayat dalam Al-Quran yang berbicara tentang sains, dan mengembangkan kurikulum pendidikan di lembaga pendidikan. Sekarang pembelajaran integratif pendidikan agama Islam dan sains. Pembelajaran merupakan sebuah usaha yang mempengaruhi emosi, intelektual, dan spiritual seseorang agar belajar dengan kehendak sendiri. Jika seseorang belajar dengan tidak sesuai dengan kehendak sendiri, maka hasilnya itu tidak bakal sempurna. Maka pembelajaran bagi seseorang itu harus dengan kehendak sendiri agar pembelajaran tersebut sempurna.
Melalui pembelajaran akan terjadi proses pengembangan moral keagamaan, aktivitas, dan kreativitas peserta didik melalui berbagai interaksi dan pengalaman belajar. Abdurrahman Assegaf dalam paparnya merinci integrasi keilmuan alam pembelajaran sebagai berikut, yaitu integrasi tingkat filosofi. Apa sih integrasi tingkat filosofi? Di sini ada Integrasi tingkat filosofi yaitu tingkat filosofi dalam integrasi sains dan dalam pembelajaran dimaksudkan bahwa setiap kajian memiliki nilai fundamental dalam kaitannya dengan disiplin keilmuan dan hubungannya dengan ilmu humanistik. Jadi, dalam integrasi tingkat filosofi ini, di mana disiplin keilmuannya itu bersifat fundamental dan berhubungan dengan ilmu humanistik. Yang kedua adalah integrasi tingkat metode dan pendekatan riset, yaitu metode yang dimaksud dalam integrasi yaitu metode yang digunakan dalam mengembangkan ilmu yang dibutuhkan dan dengan menggunakan pendekatan, yaitu bagaimana cara mengembangkan ilmu dengan cara pendekatan riset. Yang ketiga, integrasi tingkat materi. Integrasi tingkat materi merupakan suatu proses mengintegrasikan nilai-nilai kebenaran universal umumnya dengan kajian keislaman khususnya ke dalam sains sosial. Terus dilanjut dengan integrasi tingkat strategi. Dalam tingkat materi menunjukkan pada bahan yang disediakan akan disampaikan dalam proses pembelajaran. Maka tingkat strategi merupakan tahap pelaksanaan pembelajaran dengan menerapkan berbagai model dan metode pembelajaran. Yang terakhir, integrasi tingkat evaluasi. Integrasi tingkat evaluasi dilakukan setelah seluruh proses pembelajaran selesai agar diketahui berapa besar keberhasilan atau kegagalan yang kita dapatkan selama pembelajaran. Terus 10. Terus implikasinya integrasi sains dan agama terhadap pendidikan Islam. Paradigma integratif dalam konteks keilmuan antara transmitted knowledge dan acquired knowledge diharapkan tercipta atmosfer akademik yang holistik dan tidak parsial, sehingga sekat-sekat spesialisasi bidang pengetahuan tertentu tidak mengakibatkan terbentuknya wawasan miopik narsistik dan jangkauan pengetahuan juga tidak membatasi diri pada fakta atau pengenalan finalitas yang bersifat imanen, yang segala sesuatunya hanya dilihat pada makna pragmatisnya. Apa itu transmitted knowledge? Yaitu pengetahuan yang ditransmisikan, pengetahuan yang disampaikan. Pengetahuan apa yang disampaikan itu? Nah, sedangkan acquired knowledge itu adalah pengetahuan apa yang kita peroleh. Seperti itu. Dan ini yang segala sesuatunya hanya dilihat pada makna pragmatisnya. Pragmatisnya ini yaitu cara pandang orang terhadap diri dan lingkungannya. Seperti itu. Kita lanjut. Slide ke-11. Implikasinya integrasi sains dan agama terhadap pendidikan Islam tetap yang kayak tadi, akan tetapi juga keberadaan makna atau finalitas ilmu pengetahuan yang bersifat transenden, yakni sesuatu yang berada di luar sains yang merupakan signifikansi dan arah sesuatu dalam pengertian teleologisnya. Teleologisnya ini adalah ajaran yang menerangkan bukti perencanaan pada tujuan tertentu. Kita lanjut. Sains dan Islam merupakan bagian penting dalam kehidupan sejarah umat manusia karena mempertemukan ide-ide spiritualitas atau agama dan pemikiran rasional empiris. Ketika terjadi kegunaan yang seimbang, maka tidak perlu adanya dikotomi.
Hubungan sains dan agama dalam perspektif Islam yaitu memiliki dasar metafisik yang sama dengan tujuan pengetahuan yang diwahyukan maupun diupayakan adalah mengungkapkan ayat-ayat Tuhan, motivasi di balik pencarian kealaman matematis supaya mengetahui ayat-ayat Tuhan di alam semesta. Kesimpulannya, dari semua penjelasannya tadi itu bisa disimpulkan bahwa Al-Quran diturunkan kepada manusia di samping sebagai pembeda atau al-huda antara yang hak dan yang batil, juga menuntun manusia untuk menuntut dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Dengan integrasi pendidikan agama Islam dengan sains dan teknologi, diharapkan pembelajaran yang dilaksanakan menjadi lebih bermakna dan mudah dipahami. Respon cendekiawan Muslim berkaitan hubungan antara ilmu pengetahuan Islam dan umum ada 3 tipologi, yaitu yang pertama adalah restorasionis. Apa sih restorasionis? Restorasionis itu merujuk kepada sejumlah gerakan keagamaan yang tidak terafiliasi yang mengajarkan bahwa gereja-gereja Katolik, Ortodoks, dan Protestan memasukkan ajaran-ajaran yang menyimpang ke dalam agama Kristen. Sedangkan yang kedua adalah rekonstruksionis. Rekonstruksionis itu adalah suatu paham filsafat yang bertujuan melanjutkan gerakan progresivisme. Dan yang ketiga adalah reintegrasi. Reintegrasi adalah proses penyesuaian kembali unsur-unsur yang berbeda dalam masyarakat hingga menjadi satu kesatuan. Dan ini kesimpulan. Integrasi interkoneksitas antara ilmu dan agama ada 3 ranah. Yang pertama, integratif interdependentif, yaitu hubungan ilmu dan agama secara ontologis di mana keberadaan ilmu dan agama saling bergantung satu sama lain. Karena agama tanpa ilmu tak akan dapat dipahami dan ilmu tanpa agama tak akan mencapai kebenaran hakiki. Karena keduanya secara primordial berasal dari satu sumber ilmu, yaitu Tuhan. Dan yang kedua, integratif komplementer. Integratif komplementer yaitu hubungan ilmu dan agama secara epistemologis, di mana seluruh metode yang diterapkan dalam ilmu maupun agama saling melengkapi satu sama lain. Metode ilmu pengetahuan tidak hanya menerima kebenaran ilmu secara empiris dan rasional, tapi juga menerima kebenaran ilmu secara intuitif atau kasyif. Kebenaran ilmu tidak hanya yang bersifat korespondensi dan representasi, melainkan juga mengakui kebenaran langsung dari Tuhan yang bersifat huduri. Yang ketiga adalah C, integratif kualifikatif, yaitu hubungan ilmu dan agama secara aksiologis, di mana seluruh nilai ilmu dan agama saling mengkualifikasikan satu sama lain. Artinya, nilai kebenaran ilmu pengetahuan dijustifikasi oleh agama, sehingga ilmu tidak bebas dinilai, melainkan harus disinari nilai-nilai keilahian atau nilai-nilai agama. Sampai di sini dulu presentasi saya kali ini. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan, karena tidak ada manusia yang tidak pernah luput dari salah ataupun dosa ataupun kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.